Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Teo. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya, kita akan memasuki sesi berikutnya yang membahas tentang ilmu sosial budaya dasar, di mana di sini kita akan mempelajari mengenai interaksi sosial, dilema kepentingan antara individu, lalu dilema kepentingan antar masyarakat. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja. Nah, dinamika interaksi sosial. Nah, dalam dinamika interaksi sosial ini, jelas ini berhubungan atau berkaitan dengan apa yang terjadi antar individu ataupun perorangan. Kita membahas yang pertama yaitu mengenai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini sendiri merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok manusia maupun antar orang dengan kelompok. Oke, jadi di sini ada timbal balik yang saling menguntungkan antar individu ataupun anggota masyarakat. Jadi jika si A membutuhkan bantuan, maka bantuan si B, maka si B akan memberikan bantuan kepada si A. Begitupun sebaliknya, jika B membutuhkan bantuan, maka si A akan membantu dan memberikan pertolongan kepada si B. Nah, itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Begitu juga dalam lingkungan masyarakat. Oke, berikutnya kita lanjut mengenai interaksi sosial, yaitu ciri-cirinya. Jadi, yang dikatakan interaksi itu jelas, dia lebih dari satu orang. Jadi, melibatkan minimal 2 orang untuk terjadinya interaksi. Nah, berikutnya ada komunikasi di dalamnya antar pelaku, baik itu si A dengan si B atau si A, si B dengan si C, dan seterusnya. Jadi, melalui kontak sosial di sana. Jadi, ada komunikasi dan ada kontak sosial. Berikutnya, mempunyai maksud dan tujuan jelas. Yang dinamakan interaksi itu jelas ada maksud dan tujuannya. Nah, jadi dengan proses interaksi sosial ini, maka maksud dan tujuan yang dicapai itu tidak terlepas dari sama atau tidaknya tujuan antara si A dan si B. Nah, ketika ada atau tidak kesamaan tersebut, maka mereka akan terjadi interaksi atau diskusi di sana yang tanpa diperkirakan atau tidak dapat diduga diskusi apa yang akan terjadi seperti itu. Lalu ada waktunya di sana, waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Jadi ketika mereka berinteraksi antara satu dengan yang lain, baik itu secara berkelompok ataupun perorangan, maka ada waktu yang mempengaruhi untuk setiap aksi yang diberikan. Oke, berikutnya kontak sosial. Jadi cara terjadinya suatu interaksi sosial itu jelas yang pertama ada kontak sosial atau social contact. Nah, jadi jika kita lihat dari asal katanya yaitu kon atau kan yang artinya bersama-sama atau tango yang artinya menyentuh. Jadi kontak sosial ini adalah suatu kegiatan yang bersama-sama saling bersentuhan. Jadi ada sentuhan di sana, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, berikutnya cara terjadinya interaksi sosial adalah yang pertama itu ada komunikasi di dalamnya atau bahasa Inggrisnya communication. Jadi ada proses di sana memberikan tafsiran, lalu memberikan uh, uh, dalam bentuk percakapan yang ada di sana itu berkaitan dengan gestur, lalu berkaitan dengan sikap atau cara kita merespons suatu hal yang disampaikan atau yang dibicarakan. Nah, itu dapat mempengaruhi orang tersebut memahami atau tertarik dengan komunikasi yang kita lakukan atau tidak. Jadi kita dapat mengetahui dari pembicaraan, gerak-gerik badannya, atau sikapnya, atau perasaan mungkin yang dia tunjukkan atau ketertarikan yang dia tunjukkan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke. Nah, bentuk interaksi sosial ada asosiatif dan disosiatif. Oke, pada asosiatif ini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kerjasama. Seperti yang kita tahu,
kerjasama ini atau cooperation ini memiliki makna yang sangat mendalam. Jadi, dalam proses interaksi sosial, ketika kita melakukan proses asosiasi atau kerjasama ini, maka ini melibatkan banyak orang dalam bentuk kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Oke, di sana ada banyak, mungkin ada banyak diskusi, ada banyak tukar pikiran dan seterusnya. Lalu ada akomodasi. Nah, di akomodasi ini bagaimana kita mengakomodasi, bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu hal dengan didorong oleh rasa keinginan untuk menyelesaikannya. Nah, untuk asimilasi ini di mana kita bergabung dengan kelompok lain. Kita menggabung suatu pendapat atau pendapat dari orang lain, pendapat kita satukan untuk mencapai suatu interaksi sosial atau penyelesaian masalah dengan baik. Nah, berikutnya ada proses disosiatif, ada persaingan di sana, kompetisi. Persaingan di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita dapat menimbulkan suatu persaingan yang sehat. Oke, kita saling berkompetisi, ini dapat kita lihat di dunia pekerjaan, di perkuliahan, atau mungkin untuk anak-anak sekolah dasar itu ada persaingan di dalam kelas, dalam memperebutkan siapa yang mendapatkan ranking 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Dan dengan proses disosiatif ini, bentuk interaksi sosial yang diharapkan adalah persaingan yang sehat. Lalu ada kontraversi atau contravention. Nah, di sini kontraversi ini berkaitan dengan suatu hal yang berkaitan terhadap ketidaksesuaian pendapat. Jadi menimbulkan suatu kontroversi di dalamnya. Bagaimana si A berpendapat lalu si B tidak setuju dan dia mengajak orang lain, para pengikut-pengikutnya, teman-temannya untuk memberikan perlawanan dan menimbulkan kontroversi di dalamnya. Nah, berikutnya ada pertentangan. Ini berbicara mengenai konflik. Jadi ketika kita tidak cocok dengan orang lain atau dengan suatu kelompok, maka itu akan menimbulkan konflik atau pertikaian. Oke. Dinamika antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah, pada penjelasan kali ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu makna individu. Nah, individu sendiri adalah makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipisah-pisahkan antara jiwa dan raganya. Jadi, individu ini merupakan satu kesatuan yang disebut dengan manusia yang tidak bisa dibagi bentuknya ataupun hal-hal lain yang ada dalam dirinya. Jadi, merupakan suatu bentuk kesatuan. Nah, sementara masyarakat adalah kelompok individu atau manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasi dirinya sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu di tengah-tengah orang lain. Jadi ada banyak orang, sekumpulan kelompok manusia ketika mereka bersama-sama, hidup bersama, terus memberikan pendapat yang sama, melakukan kegiatan yang sama untuk satu waktu tertentu, maka itu kita sebut dengan masyarakat. Nah, berikutnya pandangan individualisme. Jadi, individualisme ini suatu pandangan yang berpangkal dari konsep dasar ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Jadi, individualisme ini bukan berarti dia mementingkan dirinya sendiri, bukan. Tapi di sini individualis lebih ke dia ingin menunjukkan bahwa dia bebas melakukan segala sesuatu. Jadi ketika orang berpendapat, lalu sebut saja si A berpendapat, lalu si B ini karena dia makhluk atau seorang yang memiliki pandangan individualis, maka dia dengan frontal akan menyanggah, akan menolak apa yang dikatakan orang lain. Jadi lebih ke dia ingin didengarkan pendapat-pendapatnya. Nah, berikutnya pandangan individualisme ini berpendapat bahwa kepentingan individulah atau dirinya sendiri yang harus diutamakan.
atau mungkin sekelompok orang yang menurut hematnya itu perlu didahulukan atau diutamakan. Nah, berikutnya, paham individualisme ini menghasilkan suatu ideologi yang liberal. Nah, liberal ini seperti yang kita tahu adalah suatu paham kebebasan setiap individu serta memandang setiap individu berada pada posisi yang sederajat. Jadi semuanya memiliki hak yang sama. Jadi hak-hak miliknya itu sama. Jadi mereka merasa bebas. Nah, berikutnya itu kita masuk ke pandangan individualisme. Ada beberapa prinsip yang dikembangkan pada ideologi liberalisme. Oke, yang pertama itu penjamin hak milik perorangan. Berikutnya mementingkan diri sendiri atau kepentingan individu lain yang berkaitan dengan dirinya. Oke, lalu pemberian kebebasan penuh pada setiap individu. Berikutnya persaingan bebas untuk mencapai kepentingan masing-masing individu. Nah, jadi pada pandangan ideologi liberalisme ini, kepentingan individu itu yang paling menonjol. Lalu bagaimana dengan sosialisme? Nah, pada pandangan ini, kepentingan masyarakat yang diutamakan. Jadi, masyarakat merupakan entitas yang besar dan berdiri sendiri di mana individu itu berada. Artinya di sini masyarakat menjadi suatu kelompok yang harus diperhatikan kebutuhannya. Lalu pada pandangan sosialisme ini berpendapat bahwa hak-hak individu harus diletakkan dalam kerangka kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi yang tadi bergerak dari liberal ketika dia masuk ke sosialisme, maka kepentingan individu, kepentingan pribadi sendiri itu harus membaur, harus melebur kepada kepentingan masyarakat. Jadi berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, menurut falsafah Pancasila, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Jadi hal ini bukan hanya sekedar menggabungkan satu dua pandangan saja, mungkin ada individualisme atau sosialisme, tetapi kedudukan manusia ini sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Jadi di satu sisi dia bersifat individu, di sisi lain dia harus bisa bermasyarakat dan dapat memahami kebutuhan kelompok masyarakatnya. Nah, berikutnya kita masuk ke problematika yang sering terjadi. Oke. Yang dapat kita lihat di sini kebingungan ketika memilih antara kepentingan individu dan masyarakat. Jelas, sosialisme ini dengan individualisme jelas ini suatu hal yang memiliki problem atau permasalahan di dalamnya, di mana dia harus bisa memilih antara kebutuhannya dan juga kebutuhan masyarakat, mana yang harus didahulukan. Nah, jika kita salah memilih, maka yang terjadi adalah kerugian yang didapat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, jadi sangat lumrah nih karena manusia memiliki perasaan peka terhadap suatu situasi. Ketika dia salah memilih mana yang harus diutamakan, maka dia akan mengalami culture shock ketika dalam mengambil keputusan dia salah. Oke, berikutnya, seringkali manusia lebih memilih kepentingan individu terlebih dahulu. Nah, ini yang harus kita koreksi bersama-sama, bahwa kita harus sepakat kepentingan masyarakat itu harus kita utamakan dibandingkan kepentingan diri sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kepentingan diri sendiri ini juga harus ada satu waktu harus kita utamakan. Oke, berikutnya solusi pencegahan. Yang pertama itu kita harus bersikap bijak dan adil dalam memilih segala sesuatu dengan didasarkan pada analisis-analisis tertentu untuk menyampaikan suatu jawaban ataupun suatu tindakan yang harus kita lakukan. Berikutnya menentukan kepentingan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami. Jelas. Jadi ketika kita menentukan sesuatu hal harus kita lihat terlebih dahulu situasi dan kondisinya, apakah relevan atau tidak. Lalu memahami dan menerapkan konsep Pancasila. Nah, ini yang paling penting ketika kita menghadapi permasalahan, kita harus mengaitkan terlebih dahulu terhadap konsep Pancasilanya. Yang pertama itu kita harus mengandalkan bagaimana Pancasila ini bersumber atau
sesuai dengan isi dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita harus mengandalkan terlebih dahulu bukan kekuatan sendiri, tapi kekuatan yang berasal dari Tuhan. Nah, berikutnya solusi untuk mengatasi. Jadi ada pencegahan, sekarang mengatasi. Yang pertama, menenangkan pikiran dan mempelajari hal apa yang menjadi dilema. Jadi di sini ketika kita sudah menenangkan diri, kita sudah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, kepada Sang Pencipta, dan kita sudah memasrahkan dan meminta supaya kita dituntun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kita juga akan mendapatkan jawaban mana yang lebih penting. Apakah kepentingan sendiri atau kepentingan masyarakat? Jelas, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa kita harus mementingkan mana kepentingan yang benar-benar menjadi kepentingan yang paling perlu, paling penting, dan harus diutamakan. Dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, baik itu dalam masyarakat ataupun diri kita sendiri. Jadi sampai di sini materi kali ini mengenai problematika, lalu konsep-konsep untuk sosial masyarakat. Saya berharap mahasiswa-mahasiswi sekalian dapat memahami dan dapat mengerti setiap materi yang disampaikan. Tidak hentinya saya mengingatkan kembali, jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar ataupun bisa langsung menghubungi saya. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.